Halo, apa kabar kalian semua? Kuharap kalian baik-baik saja. Aku ingin membacakan terungkap yang ia tutupi darimu. Terungkap, rupanya ini yang ia tutupi darimu. Pembacaan ini adalah general reading, jadi kalau misalnya nggak cocok juga nggak masalah ya, nggak boleh dongkol di hati atau apapun itu. Sekarang kita buka dengan jujur-jujuran aja, dan ini semuanya dari kartu. Semuanya dari kartu ya, kita lihat yang ia tutupi darimu, yang mungkin tidak diberitahukan kepada kamu tuh apa. Mengenai orang tua, mengenai kerisauannya ya, atau ada masalah yang ditimbulkan mengenai orang tuanya, mengenai ibunya ya, mengenai bapaknya. Nah, di sini sih aku lebih melihat keputusan atau sikap dari orang tuanya ya. Mungkin ini yang tidak dijalani jujur sama dia. Dia sangat tertutup loh dengan kondisi keluarganya sama kamu. Atau mungkin teman-teman, hubungan kamu dengan dia ditutupi dari mamanya terutama. Seperti itu. Karena jujur aja, apa ya, aku melihat adanya kerisauan dari perputaran materi. Jadi aku melihat begini, apa yang ia tutupi dari kamu adalah keadaan dari rumah ya. Bagaimana seorang peran dari seorang ibu atau ayah, aku sih lebih condong ke ibu sebetulnya, itu memiliki masalah uang, dimana ini jatuhnya akan berimpak ke satu hubungan. Takutnya nanti membuat kamu stres ya, mengusik keuangan kamu juga. Karena yang aku bilang di sini teman-teman, jika kita bicara mengenai masalah uang ya, otomatis dalam satu hubungan itu akan sangat mempengaruhi sebuah fondasi dari koneksi cinta. Kalian yang punya Li Aura, jangan lupa untuk disemprot-semprot ya teman-teman, karena ini untuk meningkatkan pikiran positif dalam diri kita dan juga menarik cinta baru ya, melindungi kamu dari hal-hal negatif. Kalau bisa kamu order ini ya, harga 350.000, bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman, saya melihatnya yang ia tutupi dari kamu adalah keadaan kondisi dari orang tuanya, dimana di sini ada kepusingan mengenai materi. Oke? Bisa jadi satu rangkuman, bisa jadi dua hal yang berbeda. Seperti itu. Sebenarnya sendiri dia bagaimana ke kamu? Jujur, orang ini secara batin ya, aku melihatnya dia masih setia, dia masih tidak berubah perasaannya kepada kamu. Dan itu sering kali dia sampaikan bahwa cintaku sama kamu tidak berubah, aku masih jadi orang yang sama. Nah, kamu tuh adalah sebuah harapan buat dia. Ya, kenapa aku bilang harapan? Karena mungkin dengan masalah yang dia hadapi, dia tuh sudah merasa sangat down, sangat terpukul, sangat kecil. Tetapi ya gitu, dengan adanya kamu itu menjadi penyemangat, walaupun hubungan kalian memang badainya, ombaknya tuh kencang sekali. Banyak sekali masalah yang ditimbulkan dari kondisi ini. Nah, jujur aja ya teman-teman, dia pun sebetulnya tidak mau kondisi hubungannya dengan kamu itu berakibat putus karena adanya
deraan dari masalah keuangan dan masalah orang tua, terutama ibu. Ini yang dia tutupi dari kamu. Ternyata memang mungkin keluarganya tuh memiliki satu kondisi yang mungkin kalau dia ceritakan itu malu. Bagaimana mungkin orang tuanya salah dalam mengelola keuangan, atau hari ini ternyata tidak ada apa-apa yang ditinggalkan, uangnya menguap begitu saja. Ya, sehingga ya jujur aja di sini teman-teman, kepada siapa lagi dia itu bisa merasakan happy gitu loh kalau bukan dengan kamu. Ini yang aku lihat. Kemudian di sini aku akan bukakan menggunakan kartu tarot. Kita baca lebih deep lagi ya atas kondisinya. Jujur aja nih, saya melihat kondisi dia, energinya adalah energi yang perputaran uangnya sangat-sangat sulit. Ini terang-terangan kok. Kamu pun juga mungkin tahu ya kondisi keadaan dia seperti ini. Terang-terangan banget. Memang sangat sulit, sangat susah untuk mendapatkan kelegaan dalam hal finansial. Karena di sini jujur aja ya, mungkin kalau misalnya ada hutang, jadi cari-cari sama orang, mungkin ada gagal bayar atau apapun. Ini kalau bisa dibilang apakah kondisi keuangannya bagus? Enggak, ini minus teman-teman. Mungkin tabungannya setara anak SD. Anak SD pun ada yang lebih banyak tabungannya. Mungkin hanya pegang uang terakhir-terakhirnya seperti itu. Harus irit-irit uang walaupun dia sebetulnya pengen banget ketemu sama kamu. Tetapi di sini dia harus irit uang. Ya, sehingga apa? Dia cuman bisa ya kasih kabar rindu, kabar sayang hanya melalui sosial media gitu loh. Karena untuk dia datang pun saat ini kayaknya nggak mungkin ya, karena kondisi dia itu lebih memprihatinkan daripada hanya sekedar ketemu dengan kamu. Ketemu kamu tuh butuh modal, butuh uang, butuh ini, butuh itu, yang sebetulnya sangat sulit bagi dia untuk diputar gitu loh ya. Ada perputaran keuangan yang jelas-jelas terang-terangan ini sangat sulit karena banyak kendala. Mungkin nggak ada orang yang mau memberikan kesempatan, atau sekarang ini kondisi orang-orang juga lagi nggak bagus, mau keluarganya atau apa, dia kayak ada perasaan tertekan gitu, harus melawan ini melawan itu, sehingga apa, pas-pasan, bukan karena dia pelit, tapi pas-pasan untuk mengeluarkan hanya untuk ketemu dengan kamu, walaupun hatinya ingin sekali bertemu dengan kamu. Kita akan lihat energinya ya, energi dari dia ya. Seberapa besar pengaruhnya energi ini untuk dia. Ada rasa kebingungan, tak tentu arah. Hambatan yang sangat sulit untuk dilepaskan, karena ibaratnya gini ya, dia udah bingung dan tidak ada solusinya tuh nggak ada gitu. Orang ini secara mentalis sih merasa kayak depresi, jujur energinya tuh kayak sakit. Jadi kalau misalnya kamu nge-push dia, teman-teman, percuma. Karena gini, dia nggak tahu ke depannya untuk dirinya sendiri tuh seperti apa, hubungannya dengan kamu tuh seperti apa ke depannya, dia nggak tahu. Apakah mau lanjut, mau terus, dia belum tahu. Di sini dia cuman bisa kayak berharap sesuatu hal yang baik, karena nggak ada lagi secara orang yang mau nolong. Oh ini loh, aku buka jalan kamu tuh lagi nggak ada, teman-teman. Kamu tahu nggak, cuma dia, kamu pun juga mengalami namanya stagnansi. Mungkin uang yang berapapun kau terima sekarang, atau kebaikan apapun yang kau terima itu tidak akan pernah cukup. Ya karena kondisi itu menghimpit sekarang ini. Mungkin kondisimu sama kayak dia, kamu pengen ketemu sama dia, tetapi ya kamu lihat dari kondisi dia juga susah, kamu juga susah, kamu juga nggak punya uang lebih untuk nyamperin dia, apalagi kalau kamu di sini sifatnya LDR, untuk datang biaya juga besar, dia juga datang ke kamu antar kota aja nggak bisa, gimana itu? Dia pun juga bingung masa depannya dengan kamu mau dilanjutkan apa tidak. Walaupun di sini memang dia selalu mengutamakan namanya kesabaran. Kesabaran pasti ada harapan. Susah loh teman-teman kalau kita tuh mau melihat kita nih jiwanya murni, pure soul. Pasti kita nih mikirin nanti kalau
kedepannya gini gimana, terus ini gimana, itu gimana, ya kan? Nah, saran aku di sini sih, jangan ada paksaan, karena kan ini aku sudah buka ya sekarang ini. Yang ia tutupi dari kamu tuh bukan hal yang main-main gitu teman-teman. Jadi aku cuman bisa bilang, apa yang bisa kamu lakukan adalah memberikan support sama dia, seperti itu. Bagaimana prediksi kedepannya antara kau dan dia dengan kondisi yang seperti ini? Harapan itu ada ya. Jadi kalau dari sisi dia, harapan positif itu selalu ada supaya hubungan kalian itu tidak terpisahkan, supaya semuanya ada kesuksesan ya. Dia selalu berpikir positif bahwa suatu saat nanti akan ada saatnya perputaran kehidupan atau perputaran roda itu baik, teman-teman. Terus di sini saya melihat ada kartu Three of Chalice ya. Saya melihat apa yang dia mau adalah kalian akan terus tetap bersama sampai apapun keadaan itu. Ya, suka duka, senang gembira, dia maunya bersama dengan kamu. Ya, either cuma jadi kekasih kamu, either cuma jadi teman kamu, yang pasti dia pengen merasakan kebahagiaan sama kamu. Ini tergantung ya teman-teman, nasibnya. Kalau seandainya memang kamu berjodoh sama dia, ya dia ada keinginan untuk bisa bersama dengan kamu. Tapi kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Kalian tuh sebagai keluarga ya sama-sama happy, sama-sama bahagia. Dia pengen di sini ada sebuah harapan untuk menjalani kehidupan baru sama kamu, starting dari nol, ya. Dan mulai berhati-hati dengan apa yang kalian akan lakukan bersama. Dia akan mulai untuk mempertimbangkan kira-kira apa yang bagus, masukan dari kamu. Kamu juga kalau diberikan masukan sama dia yang mau didengerin, kayak gitu loh. Kayak ibaratnya kita sama-sama merintis dari awal, yuk kita sama-sama berdiskusi, sama-sama jadi orang yang saling terbuka lah, itu maunya dia. Dan dia ingin supaya hubungan ini ya dengan kondisi yang seberat apapun tidak dimasuki oleh orang lain gitu loh. Jadi jangan sampai hubungan ini terpecah belah karena faktor eksternal, entah itu faktor lingkungan atau faktor omongan-omongan dari orang lain. Itu sih. Apapun perbedaannya ya, cukup untuk didengarkan, karena sebetulnya sebuah keinginan yang menjadi konflik dalam satu hubungan itu sebetulnya hanya untuk diminta pengertiannya aja, bukan setuju atau tidak setuju. Kamu adalah orang yang membuat dia cukup bahagia sampai dengan saat ini. Dia pengen banget ya, jika dia mampu, dia menghadiahi kamu dengan berbagai macam keperluan yang kamu mau. Ingin memfulfillment hidup kamu dengan uang, dengan kemanjaan, hiburan. Kamu tuh sebetulnya adalah orang yang dia pilih karena kamu kualitasnya bagus. Kamu adalah orang yang membuat dia seperti ini, ya, memberikan sebuah harapan. Memang kamu adalah orang yang ideal buat dia, dan sampai kapanpun dia akan tetap memilih kamu, nggak memilih yang lain. Ya, aku bisa bilang ini pure love, ya, pure love. Dalam keadaan dan kondisi apapun, dia siap untuk berbagi dan menanggung semuanya bersama dengan kamu. Itu yang aku lihat. Bagus sih teman-teman, energinya ya. Kalau bisa, setiap kalian sayang dengan seseorang, habiskan waktu bersama. Kalau bisa jangan ngomong yang menyakitkan ya. Hargai setiap waktu, setiap detik sama orang yang kalian sayang. Jangan dimusuh-musuhin, jangan dites. Takutnya kita nggak tahu kan, umur itu bisa kapan aja teman-teman. Hari ini kita bisa ketawa, sedetik kemudian kita bisa nggak ada. Ya, habiskan waktu bersama dengan orang kau sayang sebanyak-banyaknya supaya puas gitu loh. Dan
Jika memang ada sesuatu yang terjadi, maka kamu nggak ada penyesalan di akhir. Makanya harus baik sama orang ya, harus saling sayang, harus saling support. Kalau pacarnya atau kekasihnya punya masalah, ya disupport, didukung, jangan dimarah-marahin, jangan bosi. Kita nggak pernah tahu kapasitas capek seseorang itu sampai kapan. Kalau Tuhan udah ngomong, ya udahlah, kamu kayak nggak dihargai, kamu baik tapi nggak dihargai, kamu deket sama aku aja. Kalau Tuhan ngomong kayak gitu gimana? Ya kan? Jadi ya harus sering tanya kabar, jangan musuh-musuhan. Habiskan waktu bersama dengan yang kalian paling sayang. Ada kartu Three of Pentacles ya. Ini sebagai pengukuhan teman-teman bahwa sebetulnya energi orang yang di depanku ini ingin menunjukkan yang terbaik buat kamu. Cuman sekarang ya mungkin dia lagi malu sama kondisinya, sehingga ya banyak diem, banyak on off. Orang ini jujur aja banyak hal berat yang dia pikirkan, sampai dia sendiri bingung harus startingnya dari mana. Di sini orang yang kau pikirkan ini sebenarnya dia tuh adalah orang yang bijak. Ketika dia sayang, dia akan menunjukkannya. Tapi orang ini juga tidak gegabah. Jadi sebenarnya kalau ada beberapa keputusan yang mungkin tidak adil buat kamu, percayalah dia tahu yang terbaik buat kamu. Gitu. Ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Aku harap kalian suka dengan bacaannya. See you when I see you. I love you. Bye-bye.